Nah, teman-teman semua, selamat datang di MPH Channel. Nah, Bang Egy Sujana akhirnya angkat bicara polemik nasab para habaib yang dibatalkan atau dibegal oleh para orang-orang yang mengaku sebagai kiai ya, teman-teman, oknum-oknum yang mengatakan diri mereka adalah ulama Nusantara, keturunan Wali Songo dan lain-lain. Yang jelas komplotannya adalah si Imaduddin bin Sarman, Fuad Pleret, Abbas Buntet, si Said Zulfikar yang nama aslinya itu Dadang ya, teman-teman, mengaku sebagai seorang syahid. Dan lain-lain. Kita lihat dulu ya teman-teman pernyataan dari Bang Egy Sujana. Akhirnya dia angkat bicara mengenai polemik nasab Habib Ba'alawi. Nasab yang akhir-akhir ini cenderung panas di masyarakat nih Bang. Pandangan Abang gimana? Nasab para habaib. Yes. Iya. Oke, kita nggak boleh ngarang-ngarang apa terus semaunya kita gitu loh. Jadi dalam pengertian ini dasar berpikir kita harus berdalil. Yes. Benar banget. Dalilnya Al-Hujarat ayat 11, 12, 13. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu ayat 11-nya. Nah, itu dia dalilnya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Benar. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan Benar. jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena Benar. boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah Benar. kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk Benar. panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu ayat 11. Nah, itu dia ya. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah ma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Iya. 13-nya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya ayat 13-nya ya itu. Iya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, tapi ini bisa menjadi dasar berpikir. Iya. Di dalam kita bertindak atau sput istilah saya. Apa itu? Sput itu sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad. Benar. Itu yang disebut hadis. Hadis sebenarnya itu sput.
sifatnya, pikirannya, ucapannya, tindakannya dari Iya. Rasul itu terukur dan terkodifikasi dengan baik. Iya. Dalam konteks perebutan gagasan atau perebutan kepentingan dan lain sebagainya yang berkembang sekarang ini dikaitkan dengan nasab, Iya. bahkan ada yang disebut begal nasab. Iya. Iya. Ya, itu menurut saya semuanya terjebak ke dalam ayat tadi. Pertama sudah dibilang oleh Allah, jangan kamu berprasangka buruk, jangan kamu menggunjing satu sama lain. Boleh jadi yang kamu guncingkan itu lebih baik dari kamu. Nah, jadi yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sisi Allah itu yang takwa. Nggak ada urusannya nasab di sini. Namun kalau modelnya Habibina Habib Rizik yang sudah ada justifikasi dari Robito Alam Islaminya, ya, masuk dalam urutan yang bisa dikategorikan keturunan Rasulullah, ya kenapa kalian jadi buruk sangka yang Benar. lain-lain itu? Benar sekali. Ngapain kalian ini dibayar siapa gitu loh? Nah, Itu yang saya iya, maksud di dibayar balik siapa? ini adalah Ah, mereka itu melakukan begal nasab istilahnya, karena mungkin ada bayaran tertentu. Benar, mungkin ada agenda terselubung. Benar. Mungkin untuk mengacaukan situasi yang mana umat Islam pecah belah, itu intinya. Benar. Ini gaya Fir'aun. Gaya Firaun ya. Gaya Fir'aun karena apa? Ada dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas. Surat ke-28 ayat 4. Coba baca poin-poin penting 28 supaya kita ayat tahu 4. rejim ini ngikutin betul pola Fir'aun. Jadi bukan sekedar politik PKI gaya baru. Ya. Benar, Fir'aun benar. 3.500 tahun lalu dipakai sampai sekarang. Benar banget Bagaimana Bang enggak Egy. jadulnya luar biasa. Coba baca. Benar. Ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir Oke, mari kita dengar. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'ay yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi 1, dan menjadikan penduduknya berpecah belah. 2, Dia Dua. menindas segolongan dari Tiga. mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak 4 laki-laki, atau membunuh, ya kan? ya, mereka, dan membiarkan hidup anak perempuan Diskriminatif. 5. mereka. Iya. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ke-6 kerusakan. 39 ya. Cepat Ayat 39-nya. Nah, Oke. jadi ada 6 poin gaya politik dari Firaun. Iya. 1 sewenang-wenang, 2 pecah belah, 3 menindas, 4 membunuh, 5 berbuat kerusakan dan melakukan diskriminatif. Ke-6-nya. Sekarang yang ke-7-nya apa? Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. 39-nya, Iya. dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, itu jelas sekali, nggak ada tafsir jelas. Firaun berserta bala tentaranya berlaku sombong kepada rakyat kita ini semuanya, pada rakyatnya dulu. Nah, sekarang siapa Firaunnya gitu loh? Siapa bala tentaranya? Siapa itu? Ya nggak perlu disebut siapa. Kalau orang cerdas ya tahulah. Benar banget. Maka Siapa kalian yang zolim jangan sekarang? kayak Firaun gitu. Benar Kalau banget, disebut Abang Firaun Egy. marah. Ya, padahal kalau kelakuan kalian kayak Firaun. Aina, saya ingatkan, inilah pecah belah. Ini pecah belah. Jangan Benar. lagi ada begal nasab dan biarlah. Kalau ujungnya misalnya Habib Rizik nggak bener karena merasa keturunan dari Rasulullah, dia ada pertanggungjawaban akhiratnya nanti. Benar. Lu pada bikin proses-proses, lu bukan Benar lebih baik banget. dari mereka. Betul. Tadi udah dibilang,
Dan yang mulia di sisi Allah bukan keturunan begitu. Benar, Inna ketakwaan. akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Apa yang takwa itu? Yang menjaga iman Islamnya dan akhlaknya untuk taat tunduk patuh kepada Allah. Itu Benar yang banget. dimuliakan si Allah, bukan turunan Betul. raja, bukan turunan nabi, nggak ada itu. Bener. Lu mau pakai Quran, ini bukan kata Egy Sujana, Egy mah nggak penting, ustadz bukan, ulama bukan, tapi saya mengutip Quran boleh dong. Betul. Ya Kalau harus saya dong seorang muslim kok. terus salah saya di mana? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Saya kira close teman-teman, saudaraku, mau kelompok A, mau kelompok B tentang nasab ini sudahi, tutup. Kalian jangan terjebak dengan politik Firaun yang ditiri oleh rejim Jokowi sekarang ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, luar biasa apa kata Bang Egy Sujana ini, benar teman-teman semua. Ini politik Fir'aun ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengadu domba orang-orang yang bisa dibayar, orang-orang munafik lah intinya teman-teman semua, untuk mengadu domba umat Islam seperti itu. Nauzubillahi min zalik teman-teman semua ya. Semoga cepat lengser saja ya teman-teman daripada rezim sekarang ini. Digantikan rezim yang baru, walaupun anaknya yang menjadi wakil presiden ya teman-teman semua. Nah, sekian video kali ini teman-teman. Itu dia penjelasan dari Bang Egy Sujana. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.